Oh puji itu sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amen. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkaulah kekuatan kami dan mazmur kami, kepadamu hati kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Kita naikkan pujian berikutnya ya bagi Tuhan Yesus. Mari dengan sukacita kita berkata. Kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatan hanya padamu saya menara mau selalu bersyukur dan kasih dan dariku. Saya katakan Tuhanlah dariku. Kita bertemu. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati percaya walau ini bergetar, gunung berjauh, kamu
percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini. Haleluya. Kepada Yesus kita percaya. Amin. Ya. Oke, baik, kita langsung aja mendengar firman Tuhan malam ini ya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman, akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Ya, salam semuanya. Ya, Selamat shalom. datang. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami pada malam ini, hari ini kami akan menyambut-Mu Tuhan, ya, maupun kepada Roh Kudus. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di Zoom CLCC, semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan kami terus memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkatilah kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan serta rencana-Mu. Sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Gembala kami, Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi remah dan berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus serta Roh Kudus menyertainya. Yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikualu dari Jerman untuk doa yang sangat indah sekali sudah dinaikkan ya dari Jerman. Tuhan memberkati Ya. Pak Bruri dan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan dengar dulu dari Ibu Weli Hukubun. Bagaimana Ibu Weli hasil yang diterima hari ini? Ya baik, puji Tuhan, Bapak Pendeta untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Kita tetap bersyukur buat Tuhan. Hari ini ditunda untuk mendengar hasil nanti tanggal 18, Bapak Pendeta. Jadi tetap harapan lewat doa kepada Tuhan, itulah yang selalu kita minta supaya belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan buat cucu kami Aldo bisa dapat diterima selaku seorang polisi lewat tes ini. Itulah harapan kami buat Bapak Pendeta yang setia berdoa buat kami, bahkan semua persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin ya, tetap bersyukur. Ya. Karena ucapan syukur itulah adalah cara untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Mazmur pasal 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Dengan apa kita memuliakan Tuhan? Dengan salah satu adalah dengan ucapan syukur itu. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat sebuah tema firman Tuhan malam hari ini yang diangkat yaitu rahasia keberanian iman. Amin.
Saudara kasih Tuhan, tadi pagi saya berbicara sebuah tema yaitu rahasia kekuatan iman ya. Nah, kekuatan iman tadi pagi dan malam ini adalah rahasia keberanian iman. Saudara. Memang iman itu membutuhkan keberanian. Katakan amin ya. Dan karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, kita pun malam ini pun hadir ini adalah keberanian iman ya. Aku yang susah, aku yang sedih, aku yang lemah, aku yang dalam persoalan, aku yang dalam beban berat, aku yang dalam pergumulan, aku yang dalam kesesakan, aku yang dalam keadaan takut, cemas, bimbang, dan putus asa. Aku butuh Tuhan, dan karena itu aku punya keberanian untuk datang menghampiri Yesus. Haleluya. Mari kita akan sama-sama lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14 untuk kita bisa memahami tema ini yaitu rahasia keberanian iman. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo akan membacakan ayat-ayat firman malam ini. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Amin, amin, haleluya. Dari ayat ini, saudaraku, kita dapati sebuah tema yang berbicara kepada kita malam ini, yaitu rahasia keberanian iman. Ya, saudara, dan berkata, dan inilah keberanian percaya. Amin, saudaraku. Jadi orang yang percaya, dia pasti punya keberanian. Ya, keberanian bukan berani dalam artian, saudara-saudaraku, ngawur dalam arti saudaraku itu tanpa tujuan, tapi keberanian yang mempunyai tujuan yang jelas, ya saudaraku. Nah, kenapa kita beribadah malam ini? Karena kita punya keberanian, saudaraku, untuk menggapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kepada siapa yang kau percaya? Tidak lain dan tidak bukan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan penyakitmu, yang memulihkan kehidupanmu, yang memberkati engkau, yang memberi kekuatan kepadamu, dan yang menyelesaikan persoalanmu, bahkan jalan-jalanmu yang tertutup pun Tuhan bisa membukakan jalan. Amin. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau, nah ini adalah sebuah persyaratan. Jikalau kita meminta, lihat ayat tadi sebelum di sini kembali. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus ya, menurut kehendaknya. Nah, kita lanjut. Haleluya. Doa yang dikabulkan itu doa yang seperti apa? Bila doa itu dinaikkan kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan keberanian menurut kehendak Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara menaikkan doa, tapi saudara tidak mempunyai iman, mempunyai keberanian iman, maka jangan pernah berharap doamu itu didengar oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berani untuk menaikkan doa ya menurut kehendaknya, ya kehendak Tuhan. Saudara, hal ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 7 sampai 9. Ini konteksnya masih sama, berbicara tentang bagaimana Lazarus yang sakit kemudian dia mati dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, dari ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang memiliki rahasia keberanian iman. Siapakah dia, saudaraku? Mari kita lihat rahasia yang pertama, dia adalah orang yang seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang menyampaikan pesan penting. Pesan penting kepada siapa? Kepada orang yang dekat dengannya. Nah, jadi Bapak Ibu, pesan penting itu tidak bisa disampaikan pada sembarangan orang. Hanya orang-orang yang dekat kepadanya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang Yesus sampaikan, pesan pentingnya. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat yang ke-7. Yohanes 11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Amin. Amin. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada siapa? Murid-muridnya. Menurut saudara, murid-murid ini dekat nggak dengan Yesus? Sudah pasti dekat ya. Karena setiap hari mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka mendengarkan akan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dan itu sudah pasti mereka itu dekat dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengerti rahasia keberanian iman,
saudaraku, itu dia adalah orang yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui yang pertama yaitu menyampaikan pesan penting kepada orang yang dekat dengannya. Ya biasanya saudara-saudara, orang yang dekat itu dia pasti cepat tahu informasi, dia cepat tahu apa yang menjadi tujuan daripada majikannya atau daripada seorang pemimpinnya, ya saudaraku. Seperti itu. Jadi ini yang pertama, saudaraku, ya, rahasia mengetahui keberanian iman, ya. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengetahui rahasia keberanian iman? Yang kedua, dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Jadi hati ini harus dikuatkan dulu. Ya, orang yang menguatkan hatinya tujuannya apa? Agar imannya itu tidak goyah saat dia mendengar ada ancaman kepada dirinya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 11 ayat 8. Yohanes 11 ayat yang ke-8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan dalam ayat ini Yohanes 11 ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Ini sebuah ancaman, saudaraku. Mereka khawatir sehingga mereka berkata apa? Masih maukah engkau kembali ke sana? Saudaraku, ini satu pertanyaan yang mereka benar-benar khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan Yesus kalau Yesus pergi ke sana, saudaraku. Ya pasti ada risiko. Ikut Yesus itu memang pasti ada risiko, saudaraku. Risikonya apa? Setelah mengalami keadaan-keadaan penolakan, pertentangan, mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, saudaraku. Seperti yang Yesus alami ini. Namun disinilah dibutuhkan keberanian, ya saudaraku. Jadi rahasia keberanian iman, siapakah orang yang mengetahui rahasia keberanian iman? Dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Nah, saya tanya malam hari ini, siapa di antara saudara yang hatinya sedang lemah, hatinya sedang ciut, hatinya sedang khawatir menghadapi apa yang akan terjadi di hari-hari ini dengan dirimu, dengan keluargamu, dengan ekonomimu, dengan keuanganmu, dengan bisnismu, karirmu, dengan anakmu, dengan orang tuamu. Saudara perlu menguatkan hatimu dulu, ya. Kalau hatimu lemah, hatimu tidak dikuatkan, maka itu akan menyebabkan saudara-saudara dan saya akan mulai gampang, mulai khawatir, mulai cemas, mulai takut, seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Nah, Yesus pun sebagai sang pemimpin, dia perlu menguatkan hatinya. Memang apakah Yesus tidak tahu ada ancaman kepada dirinya? Dia tahu, saudaraku. Tapi menghadapi itu, dia perlu menguatkan hatinya dulu, saudaraku. Nah, siapa bilang hidup ini tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada berbagai macam hal-hal yang buruk. Hidup ini memang sebuah risiko, saudaraku. Kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tapi kita perlu menguatkan hati, saudaraku. Tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah boleh datang. Tapi hatimu harus dikuatkan. Nah, sekarang bagaimana cara menguatkan hati? Tidak ada cara yang lain. Selain engkau datang pada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku lemah, aku lelah, aku capek, aku tidak mampu, aku butuh engkau untuk menguatkan hatiku. Jadi yang pertama-tama yang dikuatkan adalah hatimu dulu. Cara menguatkan hatimu bagaimana? Engkau dengarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah makanan bagi rohmu, makanan bagi jiwamu, sehingga jiwamu tenang. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau jiwamu, rohmu tidak diisi dengan firman Tuhan, itu akan menyebabkan engkau lemah. Lemah apanya? Rohmu lemah. Lemah apanya? Jiwamu lemah, yaitu pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Makanya banyak orang gampang stres, gampang depresi, gampang dalam keadaan seakan-akan Tuhan, dia kehilangan kendali, kehilangan keseimbangan seperti kapal yang diombang-ambingkan di tengah lautan lepas, ya saudaraku. Ya kian ke sana, kian kemari. Itu karena apa, Bapak Ibu sekalian? Dia lemah, saudaraku. Hari ini Tuhan ingin engkau kuat. Yang harus engkau kuat adalah hatimu engkau jaga dengan baik. Ya saudaraku, jangan biarkan hatimu kosong. Isi hatimu setiap hari dengan firman Tuhan. Firman-firman yang menguatkan, menghibur, meneguhkan, menegur, membimbing, menasihatimu supaya engkau tidak salah langkah, Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak orang dia tidak tahu rahasia ini.
Sehingga ketika dia ngalami masalah, dia gampang kecewa, ngalami masalah, dia gampang putus asa, ngalami masalah, dia boleh berkata, wes nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah Yesus-Yesusan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui rahasia suatu keberanian iman. Nah, orang-orang yang menguatkan hati ini, suatu dia perlu dia perlu mengetahui dulu suatu rahasia keberanian iman. Jadi, siapakah orang yang mengetahui rahasia keberanian iman? Dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Dan hati ini Bapak Ibu sekalian menjadi pusat dari bagaimana kehidupan dan sesuatu yang menyenangkan. Pusat dari kehadiran Tuhan ada di hati kita. Yang lalu saya sampaikan bahwa hati manusia itu adalah alamatnya Tuhan. Jadi ketika engkau susah, engkau sedih, engkau takut, engkau dalam keadaan galau, engkau dalam keadaan lemah, engkau dalam keadaan putus asa, ingatlah saudaraku, di dalam hatimu ada Tuhan yang sudah engkau persilakan dia masuk sebagai Tuhan dan Rajamu, Juru Selamatmu. Dia ada di dalam hatimu. Alkitab berkata, dia yang ada di dalammu lebih besar dari segala persoalan, lebih besar dari segala pergumulan, lebih besar dari segala sakit penyakit, lebih besar dari segala ancaman-ancaman apapun. Dokter boleh berkata, ini penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi selama engkau menguatkan hatimu untuk tetap percaya pada Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Orang kalau sakit, tapi hatinya selalu gembira, hatinya selalu enjoy, hatinya selalu bersyukur, memuji Tuhan, penyakitnya gampang sembuh. Tapi sebaliknya, biarpun orang sehat, tapi mikirnya yang jelek-jelek, mikirnya yang buruk-buruk, mikirnya susah, bagaimana nanti besok, hari berikutnya, bagaimana. Nah, timbul kekhawatiran. Orang yang demikian menyebabkan hatinya lemah. Kalau hatinya lemah, gampang sekali penyakitnya masuk. Ya saudara-saudaraku ya. Karena apa? Tidak ada sistem imun yang bekerja dalam tubuhnya sebagai benteng pertahanan. Sehingga serangan-serangan virus, kuman, bakteri itu masuk dalam tubuhnya, saudaraku. Hari ini Tuhan ingin engkau menguatkan hatimu. Amin. Ya, agar imanmu tidak goyah saat engkau mendengar ancaman. Saudara kasih Tuhan, memang kita lihat keadaan dunia hari-hari ini bertambah hari bukan semakin bertambah baik, tapi sementara bertambah buruk dan dunia sementara menuju kepada kehancuran. Tapi ingat, orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Dia hidupnya terjamin, terpelihara. Berapa banyak saudara percaya akan hal ini? Yang percaya lambaikan tangan, mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, bahkan kitab Amsal juga berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, ya, orang yang tawar hati itu orang yang hatinya mulai lemah, maka kecillah kekuatanmu. Nah, bagaimana supaya hatimu tidak tawar? Maka engkau perlu mengisi hatimu dengan firman, mengisi hatimu, jiwamu dengan firman, supaya engkau tidak mudah tawar hati, engkau tidak mudah kecewa, engkau tidak mudah putus asa. Katakan amin. Ya, itu rahasia iman ada di situ. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui rahasia keberanian iman, saudaraku? Yang ketiga, orang yang punya rahasia keberanian iman, dia adalah orang yang mengatur waktunya dan pola hidupnya saat ini di hadapan Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-9. Yohanes 11 ayat yang ke-9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Amin. Amin. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Kalau jam kita kan, waktu kita di Indonesia ini kan ada 24 jam ya. Tapi ini jamnya orang Yahudi, saudaraku ya. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari, saudaraku? Jadi kalau sudah lewat dari 12 jam itu sudah masuk di hari yang baru, saudaraku ya. Maka itu Bapak Ibu biasa kebiasaan mereka di sana, kalau ada tamu yang datang, saudaraku, mereka menginap, soal kasih Tuhan ya, mereka bermalam, dan besok pagi ketika mereka mau pulang, tuan rumahnya menyuguhkan saudaraku untuk menu, untuk sarapan, untuk santapan, makan bersama di pagi hari, dan mereka ngobrol sampai akhirnya sudah siang, makan siang lagi. Nah, selepas dari makan siang itu, saudaraku ya, itu sudah masuk lagi kepada hari yang baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu, saudara kasih Tuhan,
Disinilah orang-orang yang mengetahui rahasia keberanian iman. Dia adalah orang yang mengatur waktunya, ya, mengatur waktu dengan baik, saudaraku, ya, dan kemudian pola hidupnya yang saat ini di hadapan Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, inilah rahasia keberanian iman. Jadi waktu-waktu ini kita atur dengan baik, saudaraku. Supaya apa? Kita benar-benar bisa memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, saudaraku. Oleh karena waktu-waktu yang berlalu begitu, kita tidak biarkan berlalu begitu saja. Tapi waktu-waktu itu berlalu dengan kita sudah mengisinya dengan firman Tuhan yang kita dengar. Baik pagi, baik malam, setiap hari, saudaraku. Sehingga hari-hari yang kita lalui bersama Yesus itu semakin menyenangkan. Katakan amin. Mari kita lihat apakah hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia kembali lagi untuk memuji Tuhan. Nah, kita lihat ya, dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-7. Yohanes 11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Amin. Nah, pada waktu itu memang Yesus ada di seberang Sungai Yordan, saudaraku. Dan dia mendengar kabar ada orang yang kirim pesan. Waktu itu kan belum ada WhatsApp, ya, belum ada Facebook, belum ada media sosial, saudaraku. Tapi lewat ada orang yang datang kasih kabar bahwa Lazarus sakit dan Lazarus ini sedang membutuhkan kehadiran Yesus untuk datang, ya, menyembuhkan dia. Tapi malah apa yang terjadi? Alkitab bilang Yesus sengaja tinggal 2 hari di seberang Sungai Yordan itu, tempat bagaimana dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapa di sorga, ya, pengalaman rohani. Kemarin saya sampaikan itu, kita perlu memiliki pengalaman rohani yang tidak boleh kita lupakan, saudaraku, ya. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, itu penting sekali. Biar kita bisa adakan reuni di situ. Lalu apa yang terjadi? Saudaraku, harusnya Yesus pergi ke Betania karena di Betania Lazarus yang sakit ini membutuhkan pelayanannya. Tapi malah di sini Yesus ajak murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yudea itu, saudara kasih Tuhan, dengan kata yang lain itu diterjemahkan sebagai Yehuda, dan Yehuda itu artinya puji-pujian. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, dengarkan ini baik-baik, saudaraku. Jadi orang-orang percaya yang memiliki keberanian iman, mereka itu adalah orang-orang yang akhirnya mereka kembali kepada sesuatu yang membuat mereka begitu mencintai Tuhan. Melalui apa? Puji-pujian. Mereka kembali lagi memuji Tuhan. Alkitab berkata ketika mereka memuji Tuhan, banyak orang yang mendengarnya lalu takut. Dan kemudian mereka percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh kepala penjara di Filipi, saudaraku. Pada saat Paulus dan Silas memuji Tuhan di tengah malam, sementara semua tahanan-tahanan, narapidana mereka dalam keadaan waktu istirahat tidur, tapi Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, dan tiba-tiba terjadi gempa bumi, saudaraku. Sehingga akhirnya menyebabkan sendi-sendi penjara goncang, pintu-pintu penjara lepas, kemudian pasungan di kaki tangan mereka, rantai besi semua terlepas, saudaraku, ya. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin supaya memiliki keberanian iman, belajarlah untuk terus memuji-muji Tuhan, ya. Memuji-muji Tuhan itu merupakan sebuah senjata yang Tuhan berikan kepadamu untuk maju menghadapi musuh, ya. Kalau engkau menghadapi musuh dalam peperangan, engkau tidak membawa senjata, maka sudah dipastikan engkau tidak akan pernah bisa menang. Engkau pasti kalah. Tapi saya berdoa malam ini, di saat engkau menghadapi musuh-musuh yang datang, musuh sakit penyakit, masalah keuangan, ekonomi, masalah pekerjaan rumah tangga, masalah anak, masalah mertua, menantu, suami, masalah istri, masalah apapun dalam hidup ini, Tuhan sudah memberi engkau kuasa. Ada senjata yang Tuhan kasih, yaitu puji-pujian. Amin. Untuk engkau bisa menang, saudaraku, ya. Daud dalam peperangan dia selalu menang karena dia adalah orang yang selalu suka memuji-muji Tuhan. Amin. Dan Tuhan suka sekali dengan orang yang memuji-muji Tuhan. Itu adalah cara menyenangkan hati Tuhan. Orang memuji Tuhan dalam keadaan baik itu gampang, dalam keadaan tidak ada masalah itu gampang, dalam keadaan sehat itu gampang, dalam keadaan semua lancar-lancar saja gampang. Tapi bisakah orang memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, lagi dalam keadaan sakit, kekurangan, dalam keadaan yang lagi terpuruk, bisakah dia memuji Tuhan? Pada saat dia bisa memuji Tuhan, nah itulah pujian yang terindah
di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang-orang yang mengetahui rahasia keberanian iman. Dia memuji Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel ketika mereka memuji Tuhan. Mereka kelilingi tembok Yeriko dan Alkitab berkata tembok itu runtuh oleh karena kekuatan puji-pujian, saudaraku. Pada zaman Yosafat, saudara yang kasih Tuhan, mereka dikepung oleh dua kerajaan musuh datang menyerang mereka, dan Yosafat sebagai seorang raja, pemimpin bangsa Israel ketakutan, saudaraku. Dan pada saat itu firman Tuhan datang, saudaraku, melalui nabi Tuhan dan disuruh untuk mereka mengatur strategi. Dan strategi perang biasanya itu pembawa senjata pasukan elit itu yang ditaruh di depan, saudaraku. Tapi ini kebalik. Strateginya Tuhan bukan pembawa senjata yang ditaruh di depan, tapi pembawa puji-pujian. Pada saat imam-imam mereka mulai menaikkan puji-pujian, diikuti oleh orang Israel. Saat itulah Tuhan membuat, saudaraku, kekacauan di tengah-tengah gerombolan musuh dan mereka saling menyerang, berperang, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Artinya hari itu kemenangan terjadi di pihak umat Tuhan yang suka memuji-muji Tuhan. Berapa banyak saudara ingin melihat kemenangan Allah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya malam hari ini? Amin. Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji-muji Tuhan, ya. Ada kuasa di dalam puji-pujian itu. Amin. Dan nanti suatu hari ketika kita di sorga pun kita melakukan hal yang sama, yaitu memuji-muji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, di gereja CLCC ini selalu ada pujian, penyembahan, ya. Selalu ada firman yang disampaikan untuk apa? Menguatkan saudara-saudara sekalian, ya. Untuk membawa saudara lebih dekat, semakin dekat dan melekat lagi dengan Tuhan. Membuat iman saudara bisa bertumbuh, membuat saudara bisa mengerti akan firman dan bisa melakukan segala firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat rahasia hasil dari yang kedua, yaitu rahasia mengetahui, ya, keberanian iman. Nah, lihat dia sini. Hasilnya adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Hidupnya hanyalah untuk mengikuti maunya Tuhan. Tuhan mau apa? Monggo. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau apa? Ikut aja. Mari kita lihat. Yohanes 11 ayat 8. Yohanes 11 ayat yang ke-8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Amin. Kira-kira Yesus mau nggak? Jawabannya pasti mau. Mungkin orang berkata ini konyol ini nggak waras. Sudah tahu ada bahaya diterjang, tapi tidak. Tuhan punya cara, Bapak Ibu. Dia kembali ke sana dengan sebuah misi, yaitu dia membawa misi pelayanan kebangkitan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Wow, luar biasa, ya. Jadi murid-murid pun mereka akhirnya juga mengikuti, ya, mengikuti maunya Tuhan Yesus. Jadi Yesus pergi ke sana, mereka mau tidak mau harus ikut, saudaraku. Meskipun ada risiko, ada tantangan, ancaman, tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkuasa atas segala masalah yang terjadi, ancaman demi ancaman, tantangan demi tantangan, terjang terus. Bersama dengan Yesus kita akan lihat mujizat terjadi. Saya berdoa Bapak Ibu, mungkin saudara tidak mengalami kematian secara fisik, tapi kematian secara rohani, kematian secara ekonomi, secara bisnis, secara karir, pekerjaan, saudaraku, ya. Saudara mengalami kematian secara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin secara imanmu, saudara, imanmu itu tidak bertumbuh, imanmu mati. Maka saudara perlu punya keberanian melangkah, saudaraku. Sehingga engkau akan lihat ada kebangkitan di situ, ya, kebangkitan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir pekerjaanmu. Kita rindu ada mujizat kebangkitan. Katakan amin, ya. Jadi jangan takut, saudaraku. Kalau saudara berani membayar harga, saudara rela melakukan itu bagi Tuhan, baru saudara lihat sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan ternyata Lazarus yang mati ini bangkit, saudaraku, ya. Nanti kita akan lihat di dalam apa yang saya sampaikan di hari besok pagi itu ada kelanjutannya. Jadi ternyata Yesus pergi ke sana untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Amin. Dan saya berdoa supaya Yesus juga membangkitkan keuanganmu yang sudah mati, ekonomimu yang sudah mati, bisnis karirmu yang sudah mati, kebahagiaanmu yang sudah mati dibangkitkan kembali. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia melihat terang, ya, yang ada pada dia itu menyebabkan kakinya tidak terantuk kepada batu, ya. Jadi dia itu selamat, saudaraku. Dia tidak tersandung, tidak terantuk, ya.
kepada batu, ya saudaraku. Ini luar biasa. Jadi ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam perjalanan hidup dia. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 9. Yohanes 11 ayat yang ke-9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Amin. Amin. Kakinya tidak terantuk. Kenapa? Kakinya tidak tersandung, kakinya tidak luka akibat berbenturan dengan batu atau benda tajam atau sesuatu yang menusuk duri yang tajam. Dia selamat. Kenapa? Karena ia melihat terang dunia ini. Nah, apa itu terang dunia ini? Itu adalah firman Tuhan yang menerangi dunia ini. Siapa terang dunia itu? Yesus Kristus yang pertama. Yang kedua, kita juga Yesus menyebutkan bahwa kita adalah terang dunia, saudaraku ya. Jadi yang menerangi dunia itu apa, saudaraku? Itu adalah matahari. Jadi saudara kasih Tuhan, bukan lilin yang kecil. Lilin cuma bisa menerangi ruangan, ya, rumah kita yang gelap. Mungkin lebih lebar kita bisa lihat menerangi sekitar lingkungan kita. Tapi untuk menerangi dunia ini, itu adalah matahari. Jadi saudara pastikan malam hari ini engkau dan saya adalah mataharinya Tuhan, ya, yang menerangi dunia ini. Dunia yang gelap diterangi, dunia keuangan yang gelap, dunia ekonomi yang gelap, dunia sakit penyakit yang gelap, itu semua diterangi sehingga semua kita bisa melihat dengan jelas. Sehingga kita melangkah, kita aman, ya, bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah mengajarkan kami Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi rahasia firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hati kami diperbarui Tuhan, dari hari ke hari semakin kuat Tuhan. Walaupun banyak cobaan, walaupun banyak rintangan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami akan percaya, hati kami selalu melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pak John. Dan kiranya firman yang telah diberitakan hari ini ya Tuhan, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan dapat kami lakukan Tuhan, di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah iman kami Tuhan semakin hari semakin tumbuh. Dan kepercayaan kami kepadamu Tuhan semakin hari semakin tenang di kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hambanya ya Tuhan, berkati hambanya Pak John yang memberikan firman kita malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan firman-Mu dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena dan Pak Jonathan Punidi. Amin. Terima kasih Pak Jo. Amin. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya. Dan kita harus selalu punya keberanian iman. Kalau kita punya keberanian iman yang kuat, kita tidak akan goyah walau apapun yang terjadi. Puji Tuhan, terima kasih Pak John atas firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan selanjutnya
kita akan menaikkan doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Ibu Sindiang. Bu Sindiang ya. Kami persilakan Bu Sindiang. Ibu Ratna Marlina. Oh, Ratna Oh, Marlina. Ratna Marlina. Oh, ya. Maaf. Kami persilakan Bu Ratna Marlina untuk menaikkan doa profetik. Terima kasih Bu Yayu atas kepercayaannya. Iya. Baiklah saudara-saudaraku, saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara yang diakhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD. Terima kasih Pak John. Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Amen. Ya. Terima kasih Bu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Sama-sama. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Sindiang. Kami persilakan Bu Sindiang. Ya, terima kasih Bu Jaju. Ya. Atas kepercayaannya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan membacakan pengumuman. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 26 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah JLCC Zoom live streaming. Maka Gereja JLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja JLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan. Saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host musik, worship leader, WL, multimedia, doa prophetik, pengumuman. Tolong jawabkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas, nomor setelah ini diisi datanya, harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2023. Pastor John Sarguna MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 18 Juli Ibu Lydia Eka Sidoarjo. 21 Juli Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani Sidoarjo. 24 Juli HUT Gereja JLCC. 29 Juli Bapak Bruri Tio Kehalu dan Ibu Rosalin Suma, Jerman, HUT pernikahan ke-57 tahun. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Terima kasih. Amin. Pak, tolong bantu doa cucu saya. Tuhan berkati ya, Bu Sian Liang. Ya, gimana Bu Sian Liang? Sakit kena itu loh apa? Panas, batuk pilek, matanya merah, Pak. Jadi rewel terus ini. Oh gitu. Yang merah di bagian mana, Bu? Mata sebelah kanan, Pak. Apanya? Mata sebelah kanan. Oh, mata sebelah kanan. Oke, baik. Ya. Nanti kami doakan. Ya, terima kasih Bu infonya. Siapa lagi yang punya permohonan doa bisa disampaikan langsung atau bisa chat ya di layar monitor supaya nanti didoakan malam ini. Kembali kepada host kita luar biasa Ibu Jajuk Eliwati Suwandi. Ya, terima kasih Bu Sinyang atas pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum doa berkat, saya akan kembalikan kepada
koordinator malam Ibu ADC untuk menyampaikan sesuatu. Kami persilakan Bu ADC. Ya, terima kasih Ibu Jaju Koswandi. Ya. Puji Tuhan ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Seperti biasanya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Kita masih boleh menikmati hadiratnya di dalam ibadah Zoom malam hari ini. Dan terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya buat kami semua malam hari ini. Juga terima kasih sekali lagi buat Ibu Jaju Koswandi, Ibu Ratna Marlina, yang sama-sama sudah melayani kita semua ya di ibadah malam hari ini via Zoom online Gereja CLCC. Dan bagi semua Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah Zoom Gereja CLCC malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada Ibu Jaju Koswandi sebagai host malam hari ini yang luar biasa Tuhan pakai untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Amin. Silakan Bu Jaju. Ya, terima kasih Bu ADC atas menyampaikan sesuatunya kepada kita semua. Dan kami akhiri untuk doa berkat, kami persilakan Pastor John Sarbunan MA akan mendoakan kita semuanya. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita satu dalam doa malam hari ini. Kami doakan pergumulan Ibu Weli Hukubun untuk cucunya Arsenio dalam nama Yesus. Anak Arsenio, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan anak Arsenio, dia bicara sudah lancar dalam nama Yesus. Tuhan sudah pulihkan pertumbuhan anak ini. Berkati juga cucu kasih, tolong dia dalam studinya, dan terlebih untuk Aldo akan mendengar hasilnya pada tanggal 18. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja sehingga dia bisa lolos, diterima menjadi anggota kepolisian. Berkati Bu Weli dengan kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. 5. Saat ini Tuhan akan pakai engkau jadi alat dalam tangan Tuhan. Juga untuk Pak Wahyu Kubun dan Ibu Ratna, Ibu Sinta, memberkati pekerjaan mereka, memudahkan semua kelancaran pembayaran, tidak ada penundaan, semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga rencana masuk ke Dewan Legislatif, Tuhan yang atur semuanya, semua boleh berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Tuhan yang buka jalan saat ini, sehingga ada jalan keluar yang terbuka. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bu Weli, Tuhan berikan engkau kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah menjamah engkau, Tuhan sudah memulihkan engkau, Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Oleh beliau Yesus, engkau sehat dalam nama Yesus. Untuk Ibu Sian Liang, untuk cucunya yang, oh Tuhan, mengalami gangguan, ya Tuhan panas, kami doakan dalam nama Yesus. Hai anak, aku doakan bersama dengan sahabat-sahabat pada malam hari ini, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Percaya, anak cucu ibu, selamat dalam nama Yesus. Tuhan sudah menjamah dia, Tuhan sudah menyembuhkan dia, sehingga mata yang merah, bagian kanan sudah tidak merah lagi, sudah kembali stabil dalam nama Yesus. Terima malam ini, Tuhan sudah menyembuhkan cucu Ibu Sian Liang dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa, engkau doakan dia juga, mujizat ajaib juga terjadi bagi cucunya terkasih. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa malam hari ini menyerahkan Pak Bruri Bu Rosalin yang ada di Jerman dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera untuk rencana Tuhan ucapan syukur pernikahan mereka yang ke-57 pada tanggal 29 nanti. Kami bersyukur anugerah Tuhan mereka boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan anak mantu cucu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas Pak Bruri Brosalin dan berkati keuangan mereka, kesehatan mereka. Juga rencana Brosalin juga akan bertemu dengan dokter sehingga Tuhan pakai dokter untuk menolong Brosalin sehingga tidak ada hal yang menakutkan. Semua bisa berjalan lancar, semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih untuk rencana kedatangan ke Indonesia. Tuhan atur semuanya di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya.
Kami berdoa saat ini juga Tuhan, menyerahkan sahabat-sahabat terkasih kami yang juga hadir malam hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jonathan dan Ibu Magdalena, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Malam hari ini percaya, Tuhan akan penuhi segala keperluan kebutuhanmu, Dia Yehova Jireh, yang memberkati engkau di tangan Tuhan engkau aman. Ada berkat-berkat yang akan dicurahkan atas kehidupanmu. Ada mujizat-mujizat keuangan yang akan kau lihat, yang akan kau nikmati. Terima malam ini, dalam nama Yesus. Tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan berjanji semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Tuhan juga selamatkan anakmu, yang akan kembali kepada Tuhan, kepada jalan keselamatan. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Ratna Marlina, serahkan segala khawatirmu pada Tuhan. Mantapkan hatimu malam hari ini. Jangan biarkan hatimu lemah. Tuhan penuhi hatimu dengan rohnya, dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Terima malam ini, kuasa Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Imani, kuasa Tuhan sedang memulihkanmu. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan beri engkau kekuatan, Tuhan beri engkau perlindungan, Tuhan beri engkau kemenangan hari-hari ini. Ada mujizat-mujizat ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan, Tuhan sedang mendengar doamu. Dan percaya malam ini juga, saat semua umat Tuhan berdoa malam hari ini, semua yang engkau doakan, malam ini Tuhan sedang mengerjakan itu dalam kehidupanmu. Termasuk penjualan rumah orang tuanya. Kami doakan, Tuhan berikan pembeli dengan harga yang memuaskan dalam nama Yesus. Semua kakak beradik semuanya sepakat satu hati dalam nama Yesus. Tidak ada lagi dalam nama Yesus pertentangan, semuanya satu suara, satu hati dalam nama Yesus. Sehingga mereka bisa mendapatkan hak yang sama dari pembagian warisan ini. Kami doakan dalam nama Yesus. Akan ada percepatan, akan ada keajaiban Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima malam ini, terima malam ini, terima malam ini. Tuhan sedang membuat terobosan-terobosan ajaib di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Anak mantu cucumu, semua aman dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya malam ini Bu Ratna Marlina, Tuhan sudah mendengar doa kita ya. Tuhan sudah sembuhkan engkau. Untuk Ibu Adece yang kodir ibadah malam ini, Tuhan berkati dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, panjang umur. Tuhan berikan dia kesetiaan lebih lagi dalam nama Yesus. Dan orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan selamatkan semua keluarga besarnya, anak mantu cucunya diselamatkan. Diri akan dibawa Tuhan, dia kembali kepada jalan kebenaran, akan dibaharui rohnya, hatinya dipulihkan, hidupnya dipulihkan, makin cinta Tuhan kembali kepada kasih yang mula-mula. Oleh karena Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mendengarkan doamu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Jaju Keliwati Koswandi, Tuhan melukis engkau di telapak tangannya, dan Tuhan berkata engkau berharga di mata Tuhan dan mulia. Jangan takut, jangan khawatir. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada hal yang menakutkan. Tuhan menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Memberkati Bu Jajuk Eliwati Koswandi dengan sebuah keluarga besar Koswandi dimanapun mereka berada, kakak beradik, baik yang di Surabaya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, yang ada di Bali, ya Tuhan, di mana saja Tuhan sertai mereka. Dan Tuhan pakai engkau bersama keluarga besar Koswandi menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan akan menyediakan engkau semua yang kebutuhan-kebutuhanmu dicukupkan Tuhan. Beberapa waktu engkau lihat keajaiban Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima malam hari ini sesuatu yang ajaib sedang menghampiri dirimu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Marta malam ini, terima aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu, bagian kakimu, mengalir kesembuhan atas kaki Ibu Ratna Marlina, juga atas ya Tuhan Ibu Marta, atas Ibu Rosalin, atas Pak Wongtir dalam nama Yesus. Tuhanlah penyembuhmu. Terima malam ini oleh bilur Yesus. Engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk Pak Hendro, Tuhan berkati pelayananmu dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau bertambah-tambah, Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan sedang membukakan pintu bagimu, pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat dalam nama Yesus. Di saat engkau terus tetap setia, engkau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sudah menyediakan semua yang kau butuhkan malam hari ini. Terima dalam nama Yesus. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan sembuhkan juga Ibu Sinta, pulihkan dia, berikan kekuatan kesehatan dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Meliawati, Tuhan berikan dia kekuatan kesehatan. Berkati anak-anak kami, Yohan, Cindy, James, berkati semuanya dalam nama Yesus. Semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam ini, kami doakan Tuhan sembuhkan Pak Darmawan,
pulihkan kesehatannya, pulihkan ekonomi keuangannya, berkati dia berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan Pak Yanto, sembuhkan teman-teman yang sakit, Ibu Joyce Putirai, pulihkan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bu Lea juga sembuhkan, pulihkan dia. Ibu Indriani, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit malam ini di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Desi, Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus. Sembuhkan saudara kami percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, dan diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnis karirmu, diberkatilah studi anak-anakmu, cucu-cucumu, diberkati pekerjaan mereka juga. Di dalam nama Yesus, bahkan diberkatilah pelayananmu. Tuhan berkati pelayanan sepanjang hari ini, baik pagi maupun malam, berkati juga kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, berkati juga kebaktian sepanjang tahun ini. Percaya tahun ini adalah tahun keajaiban. Tahun 2023 adalah tahun kemunculan. Tahun 2023 adalah tahun kelimpahan. Tahun 2023 adalah tahun terobosan ajaib. Tahun 2023 kami percaya adalah tahun keajaiban Tuhan. Ada mujizat-mujizat ajaib sedang terjadi. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang juga menyaksikan acara ini dalam nama Yesus, lewat channel YouTube Sinta Nini, kami berkata dalam nama Yesus, engkau yang sakit malam ini terima kesembuhan, engkau yang lemah terima kekuatan, engkau yang susah dan sedih Tuhan menghibur hatimu, bahkan engkau dalam keadaan takut Tuhan beri engkau damai sejahtera, engkau yang dalam keadaan putus asa Tuhan beri engkau pengharapan baru dan pengharapan tidak mengecewakan, bahkan Tuhan beri engkau kemenangan di hari-hari ini dalam nama Yesus. Beberapa orang-orang yang menyaksikan acara ini juga mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir atas tubuh mereka. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati pikiranmu. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati pikiran hidup ada kuasa Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Dicurahkan dan tercurah atas kehidupanmu selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Hendro, pemberkati. Ya, sama-sama Pak Don. Terima Ya. kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Jajo, Pak Celia. Ya, terima kasih Pak Hendro. Pak Jonathan. Terima kasih Lena Bu Ratna, Pak Kenyat. Terima kasih ya. Bongki, memberkati Bu Marta. Memberkati semuanya. Dan Bu Yayu. Semangat ya. Ibu Yayu, Pak Punidi, Ibu Ya, Ibu puji Magdalena, Tuhan. Ibu Wendy, Ibu Sinta, Pak Wontir, Ibu Sinta, Ongkir. Yohan Ya, Cindy. God bless you all. God bless you all. Semangat, sampai jumpa lagi besok pagi Ya, Bapak Ibu. semuanya selamat. Tuhan berkati. Oke, semangat ya Bu Siliang. Salam buat keluarga ya. Selamat Ya. beristirahat. Ya, selamat siang Pak Bruri, Bro Salin. Ya, selamat siang Pak Don. beraktivitas. Pak Tuhan Wongkir, salam buat Ibu ya. Bu Jajuk, terima kasih. Salam buat Bu Nini. Terima kasih Pak Buat Bu John. Lina, semuanya. God bless you all. Bye-bye. Pak God Jonathan. bless you. Magdalena, Tuhan Bye. berkati ya. Bu Ratna, semangat ya. Salam buat keluarga di Kota Pekanbaru. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye. Bye.